Santo Casimir dilahirkan pada 3 Oktober 1458 sebagai putra kepada Raja Casimir IV, Raja Polandia, dan istrinya Elizabeth dari Austria. Casimir merupakan anak ketiga daripada 13 bersaudara. Beliau dan beberapa saudaranya belajar dengan seorang padri Jesuit dan ahli sejarah bernama John Glukos, yang kesalehan mendalam dan kepakaran politiknya mempengaruhi Casimir dalam didikannya. Sejak kecil lagi, Casimir sadar bahwa hidupnya adalah milik orang lain, milik seorang raja yang lebih tinggi dari bapaknya. Meskipun hidup dalam tekanan, penghinaan, dan penolakan, beliau tetap mau setia dengan rajanya sepanjang hidupnya. Bagi Casimir, kekayaan di sekelilingnya adalah godaan untuk melupakan kesetiaannya yang sebenar. Casimir mempunyai pakaian yang cantik dan bergaya sebagai anak raja. Namun, beliau lebih memilih untuk memakai pakaian yang paling sederhana. Ketika berumur 13 tahun, Casimir mendapat peluang untuk menjadi raja di negara jiran, Hungary. Tapi beliau menolak. Beliau mau menghabiskan sisa hidupnya dengan berusaha mengamalkan nilai-nilai Kristen. Beliau sentiasa berusaha untuk bersukacita dan bersahabat dengan semua orang. Di tengah kesibukannya, Casimir berusaha untuk membantu dirinya berkembang secara rohani. Beliau seringkali berpuasa dan tidur di lantai biliknya sebagai silih. Beliau berdoa setiap hari, kadangkala pada waktu tengah malam. Beliau suka merenungkan dan berdoa tentang sengsara Yesus, karena beliau tahu bahwa itu adalah cara yang terbaik untuk memahami kasih Tuhan. Beliau juga menolak pakatan perkawinan yang coba dibentuk oleh bapaknya karena beliau amat mencintai serta menghormati kemurnian. Penasihat putra raja juga menyertai bapaknya dalam usaha untuk coba meyakinkan Casimir untuk berkawin. Tetapi Casimir lebih memilih untuk hidup bujang, menumpukan hidupnya untuk melayani Tuhan dan untuk kebaikan umatnya. Selepas mengalami simptom tuberkulosis, Casimir dapat merasakan kematiannya semakin dekat dan bersedia menghadapinya dengan memperdalam pengabdiannya kepada Tuhan. Beliau meninggal semasa berumur 26 tahun pada 4 Maret 1484 dan jenazahnya dikebumikan di Chapel Perawan Terberkati di Katedral Vilna. Casimir sangat mengasihi Santa Perawan Maria dengan cinta yang istimewa. Untuk menghormatinya, seringkali beliau mendaraskan puji-pujian yang indah. Nama puji-pujian tersebut ialah setiap hari bernyanyilah bagi Maria. Beliau dikebumikan dengan lagu kemarahannya ini. Dan pada tahun 1522, Casimir telah dikanonisasikan oleh Paus Adrian VI. Paus Clement VIII menamakan 4 Maret sebagai perayaannya. 5 abad selepas kematiannya, Paus Yohanes Paulus II mengenang kembali bagaimana Santo Casimir menghayati hidup selibat, menyerahkan dirinya dengan rendah hati kepada kehendak Tuhan dalam segala hal, mengabdikan dirinya dengan kasih yang lembut kepada Perawan Maria yang terberkati, dan mengembangkan amalan bersungguh-sungguh memuja Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Kata Paus lagi, kepada semua, beliau adalah contoh yang terbaik tentang kemiskinan dan kasih pengorbanan untuk orang miskin dan yang memerlukan. Saudara-saudari terkasih, Santo Casimir memberi teladan bagi kita untuk selalu taat dan setia kepada Allah kita satu-satunya. Setelah merasakan diteguhkan dalam apa yang dirasakannya benar, beliau tidak takut dan tidak gentar untuk menyatakan kebenaran dan melakukan segala kehendak Bapaknya. Saudara-saudari, kisah Santo Casimir ini memberi inspirasi kepada kita untuk tidak jatuh dalam kesenangan dan keinginan duniawi semata-mata. Kerinduan jiwa kita yang terdalam adalah untuk bersatu dengan Bapa kita sejak di dunia ini, melalui hidup doa dan pelayanan kita terhadap sesama. Semoga suatu saat kita juga dapat bersatu dengan Allah Bapa di surga, tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Casimir, bantu kami untuk selalu mengingati
bahwa Raja kami yang sebenar ialah Yesus Kristus, dan agar kami juga sentiasa melayani Dia dengan penuh sukacita dan cinta kasih. Bantu kami untuk sentiasa berpaling kepada Bapa kami yang sejati untuk bimbingan dan perlindungan. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin.